Ini merupakan buku ilmiah, ya, karya ilmiah yang dibukukan, karena kan penafsiran ini harus hati-hati. Orang tentang pengertian yang dibangun oleh Al-Quran itu harus ditanyakan kepada ahli Al-Quran. Seperti kalimat, ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu strukturalis. Kalau post strukturalis setelah, ya itu. Nah, kajian linguistik ini, ya, kajian Al-Quran itu sudah masuk dalam periode itu. Yang kita tangkap adalah kode-kode di dalam teks itu. Ya. Dan itulah yang dilakukan. Ya, itulah yang dilakukan oleh penafsir-penafsir yang disebut sebagai kaum liberal. Kaum liberal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku. Ya, kembali ke konten bincang buku setelah kemarin beberapa kali bincang tema. Ini kita kembali ke konten bincang buku dan Bang Ipul kali ini akan membincang, ya, ini dia satu buku berjudul Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal dari Fahmi Salim MA. Ini. Wah, ini buku yang sangat tebal dan Bang Ipul akan mengulas apa isi buku ini di dalamnya. Dan saya silakan langsung saja kepada Bang Ipul untuk membincang buku dari Fahmi Salim, Ustadz Fahmi Salim. Silakan, Bang Ipul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buku yang ada di tangan kita ini yang akan kita bincang adalah sebenarnya ini merupakan tesis S2 yang ditulis oleh Dr. Ustadz Fahmi Salim, ya, di Mesir, ya, di Universitas Al-Azhar. Beliau ini adalah seorang cendekiawan masuk dalam ini, ya, masuk dalam ini, ya, cendekiawan Islam, ya, yang basicnya itu Muhammadiyah, kalau tidak salah, ya. Kemudian dia juga kalau tidak salah kemarin itu di MUI, ya. Dia menulis buku ini sebagai syarat untuk meraih gelar MA dan ini sebenarnya mendapat pujian, ya. Tesis ini mendapat pujian dari pembimbing dan pengujinya. Ada testimoninya di sini, ya. Ada testimoninya tentang ya, bahwa pembimbingnya itu mengatakan seumur-umur dia menguji mahasiswa, ya, dia belum pernah mendapatkan karya seperti ini, ya. Satu pujian yang luar biasa dari seorang guru besar bagi orang Indonesia yang melanjutkan studi di Mesir. Baik, studi terhadap kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal ini tebal, ya, cukup tebal, 517 halaman, 518 halaman. Kalau mau dibahas berdasarkan struktur buku, ada nanti beberapa penjelasan yang terkesan berulang, ya, karena ini merupakan buku ilmiah, ya, karya ilmiah yang dibukukan. Jadi karya ilmiah itu kan menyasar pada dua hal. Yang pertama adalah kritik metodologi, yang kedua adalah kritik konten, isi. Nah, sebelum masuk kepada kritik itu harus dideskripsikan dulu masalah yang ada, kemudian menyusun teori, ya, teori dikuatkan dengan metode, kemudian metode itu diuji dengan wacana itu, apakah wacana ini tahan atau tidak terhadap apakah metode yang kita susun, teori yang kita susun itu tahan terhadap wacana yang sedang berkembang atau tidak. Jadi seperti strukturnya. Nah, itulah yang ada di buku ini, ya. Dia menjawab seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam yang disebutnya tokoh liberal.
Nah, apa yang dimaksud dengan kaum liberal? Yaitu liberal di sini diberikan pengertian bahwa kelompok yang memperlakukan teks-teks Islam, teks-teks agama, ya, baik Al-Quran maupun hadis maupun sunnah, itu dengan tidak memakai aturan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Ya. Itu dilakukan dengan melanggar kaidah-kaidah. Misalnya di sini ada istilah tafsir dengan takwil, ya. Jadi di sini membahas tentang studi Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam ilahi, ya. Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan yang ketika dibaca, ya, itu harus ditafsirkan. Nah, ditafsirkan di sini bukan hanya karena dia berbahasa Arab, bahkan orang Arab sendiri dalam membaca Al-Quran itu harus menafsirkan. Nah, jangankan itu, ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, ya, orang berbicara, ya, kita itu pendengar itu menafsirkan, ya, apa maksud orang ini. Nah, sehingga nanti ada berkembang tentang apa yang disebut dengan ilmu hermeneutik tadi itu. Dan di sini disinggung juga. Nah, jadi pun penafsiran, tafsir dalam Al-Quran itu sudah ada kaidahnya, disusun oleh ulama usul fikih dan ulama Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, sebuah makna tidak boleh ditetapkan, ya, kecuali, ya, ada dalil yang menjelaskan. Jadi dibedakan dulu tafsir dengan takwil itu. Tafsir itu adalah penjelasan terhadap ayat, makna ayat. Yang itu biasanya penjelasan terhadap makna ayat itu ada penjelasannya di ayat lain. Atau ayat itu dijelaskan oleh hadis. Karena hadis ini adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, dan Muhammad sendiri adalah penafsir pertama Al-Quran. Nah, dan ada yang disebut dengan takwil. Takwil itu melarikan makna teks karena makna yang majazi atau yang kiasan itu lebih kuat daripada makna yang sebenarnya. Jadi ada dua, makna kiasan dan makna yang sebenarnya, yang hakiki dan majazi, gitu kan? Nah, itu, ya. Jadi tidak boleh kita mengambil makna kiasan kalau tidak ada sesuatu nas atau sesuatu teks atau suatu kaidah yang membolehkan. Nah, itu kaidahnya, ya. Nah, misalnya ketika disebut asadullah, ya, singa Allah. Singa Allah itu yang mana? Apakah singa yang hewan buas yang ada di itu, ya, di Indonesia, ya, yang ada di hutan-hutan Sumatera dan lain sebagainya? Harimau, ya. Apakah singa itu adalah julukan karena orang itu, ya, apa namanya, ketegasannya, ya, keberaniannya itu seperti singa, ya. Nah, itu seperti yang diistilahkan kepada sahabat Sayyidina Ali, ya. Ya, singa asadullah, ya, singa Allah. Nah, jadi di sini tidak mungkin dia disebut singa yang maknanya hakiki. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada nanti di teks Al-Quran itu menurut contoh ini, ya, yaitu ya, macam istri-istri yang kamu campuri, ya kan? Nah, campuri itu adalah makna majazi, ya kan? Makna hakikinya apa? Ya, melakukan hubungan antara suami dan istri. Dan itulah di Al-Quran itu menggunakan teks-teks yang majazi, ya, atau yang maknanya kiasan dalam kasus, ya, sesuatu itu ketika dijelaskan hanya akan mengundang keburukan apabila makna aslinya, ya, kata-kata aslinya yang dipakai. Jadi itulah misalnya dalam hubungan antara suami dan istri itu biasanya yang dipakai adalah bercocok tanam dan lain sebagainya, kan? Dalam Islam itu seperti itu. Jadi menghindari sesuatu yang mudarat, apa istilahnya itu, saddu zariyah, menghindari sesuatu yang buruk agar yang baik ini, yang muncul yang baik. Kendati itu dengan menggunakan bahasa kiasan. Nah, tapi tidak sembarang menggunakan bahasa kiasan. Nah,
aturan-aturan seperti tadi itu, ya, itulah yang dilanggar oleh beberapa pemikir-pemikir Muslim yang dicantumkan di sini dalam hal disebutnya tokoh liberal. Iya, liberal itu seperti itu. Jadi membaca Al-Quran itu sudah ada makna ditetapkan. Kalau kita konsisten pakai ini ya, sebenarnya orang yang hanya membaca teks Al-Quran kemudian membaca terjemahannya ya, kemudian dari terjemahan itu dia mengatakan sesuatu ini haram, sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini tidak boleh, kan? Ini berdosa. Nah, itu juga sebenarnya liberal ya, karena dia tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Karena kan penafsiran ini harus hati-hati. Orang tentang pengertian yang dibangun oleh Al-Quran itu harus ditanyakan kepada ahli Al-Quran. Nah, itu ya kaidah. Jadi kawaidu tafsir ya, kaidah-kaidah penafsiran. Nah, di Barat muncul juga kaidah penafsiran namanya hermeneutik. Ya. Jadi dia satu aliran filsafat ya, bukan satu aliran sih sebenarnya, tapi semacam produk pemikiran yang lahir karena adanya aliran-aliran filsafat yang berkembang. Nah, hermeneutik sendiri itu sebenarnya istilah hermeneutik itu sudah dari awal ya, dari Hermes ya. Hermes itu dewa Yunani adalah yang bertugas atau yang punya kemampuan menafsirkan kehendak dewa Olympus itu ya. Nah, dari kata Hermes kemudian menjadi hermeneutik. Tapi kemudian isu-isu hermeneutika ini muncul atau dibahas, diperdalam, diperluas itu nanti ketika perkembangan filsafat masuk dalam periode post-strukturalis atau logosentris. Jadi perkembangan filsafat itu yang pertama adalah natural sentris ya. Filsafat itu menyelidiki alam ya. Kemudian dari alam itu manusia menafsirkan ya, apa ini kehidupan. Jadi melihat kepada alam sehingga menyimpulkan apa ini kehidupan ini ya. Nah, itu yang pertama ya. Ya, Thales ya, kalau kita bicara tentang Thales ya, Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, kemudian masuk Socrates kan, Plato, Aristoteles. Nah, itu. Nah, begitu masuk filsafat modern, maka objek filsafat yang pertamanya alam sebagai sandaran untuk memperoleh kebenaran berpindah kepada manusia ya. Itu munculnya René Descartes ya, yang aku berpikir maka aku ada ya, seperti itu ya. Jadi fokus filsafat itu ke manusia ya kan. Nah, manusia ini kan punya alat pengetahuan epistemologi namanya ya, penglihatan dan pemikiran kan, yang empirik dan yang rasional. Jadi ada namanya rasionalisme, ada yang namanya empirisme, ada lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu perkembangannya adalah logosentris ya. Jadi bukan manusia ya, bukan alam, bukan manusia, tetapi kepada teks atau logo atau tanda-tanda dari suatu interaksi antara manusia ya, singkatnya adalah teks ya. Nah, muncul aliran poststrukturalis. Jadi poststrukturalis itu ya menyelidiki tentang teks-teks ya, yang kemudian berakhir pada Derrida dengan membongkar segala apa yang dimaksud dengan antinomi biner. Antinomi biner itu maksudnya dua kutub yang sering kita jadikan patokan, benar salah ya, tinggi rendah, kemudian baik buruk benar. Nah, itu sebenarnya dengan kategori-kategori seperti itu kita bisa diskriminatif terhadap orang. Karena kita menentukan diri sebagai subjek dan orang lain sebagai objek. Itu strukturalis namanya. Ya, kita seperti kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu strukturalis. Kalau post strukturalis setelah kajian linguistik ini ya, kajian Al-Quran itu sudah masuk dalam periode itu.
Jadi ketika kita membaca teks, yang kita tangkap bukan lagi pengertian yang dimaksud oleh para pengarang, ya. Tapi yang kita tangkap adalah kode-kode di dalam teks itu. Ya. Dan itulah yang dilakukan. Ya, itulah yang dilakukan oleh penafsir-penafsir yang disebut sebagai kaum liberal. Kaum liberal itu. Jadi seperti itu. Jadi di sini memang wacana filsafatnya juga kuat. Jadi memang kualitas buku ini memang hebat ya, meskipun sekilas agak konservatif. Ya. Karena dia menyerukan untuk mengembalikan seluruh metode penafsiran Al-Quran itu kepada kaidah-kaidah penafsiran menurut ulama. Nah, mari kita lihat siapa yang dia maksud. Nah, yang pertama ada tokoh Muhammad Arqon. Ya, Muhammad Arqon itu kita tahu ya, kalau kita baca membaca perkembangan pemikiran Islam, dia salah satu tokoh pemikir yang tentang studi teks Al-Quran, ya. Yang pendapatnya yang paling terkenal itu ketika dia membagi hierarki teks, ya, teks Al-Quran, ya, itu berlevel-level, ya. Level pertama dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran yang sebenarnya dengan Al-Quran yang sudah diturunkan. Jadi memang ini liberal ini pendapat. Ya. Dari Al-Quran yang sebenarnya adalah umul kitab yang ada di yang ada di aras itu, ya. Yang turun kepada kita umat manusia, yang kepada Nabi Muhammad itu adalah sebagian dari apa yang umul kitab yang ada di langit itu. Nah, itu pendapatnya Muhammad Arqon, ya. Nah, dalam dalam bentuk ujaran, ya. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam bentuk kalimat ujaran dan itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, kemudian kalimat ini itu sudah turun, ya, dari kualitas. Jadi level pertama yang umul kitab, dengan adanya proses tanzil atau turun, dia menjadi wahyu level kedua dalam bentuk ucapan verbal, ya kan? Kemudian ucapan verbal ini Muhammad Arqon. Ya. Verbal ini kemudian pada masa Khalifah Utsman, ya, muncul satu penyeragaman yang namanya Mushaf Utsmani, ya. Maka cara menentukan teks Al-Quran, cara membaca teks Al-Quran itu atau penyusunan model teks Al-Quran itu seperti yang disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan. Makanya di sini dia tidak begitu menganjurkan umat Islam itu harus terpaku kepada model Mushaf Utsmani. Bilang ada model mushaf sahabat terdahulu itu semuanya sah sebenarnya. Nah, karena penyeragaman itu berarti membuang makna-makna lain yang sebenarnya terdapat di dalam Al-Quran. Jadi itulah. Makanya dia di sini diceritakan oleh membangun proyek itu. Proyek penafsiran baru. Indeks Al-Quran. Ya seperti itu, ya. Penyusunan kembali teks Al-Quran. Tapi itu tidak sempat dilakukan. Dan yang kedua adalah tokoh Nasir Hamid Abu Zaid. Ya. Nasir Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa Al-Quran itu historis, ya. Jadi wacana yang dikembangkan oleh Al-Quran itu adalah sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat pada saat turunnya. Ini. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran harus memperhatikan konteks itu. Makna Al-Quran itu ditentukan oleh konteks tempat dia turun. Nah, kata Ustadz Fahmi Salim apa? Kalau itu dipakai terus-menerus, ya, nanti bukan Al-Quran yang mengubah realitas masyarakat, tapi nanti realitas yang akan membentuk pemaknaan terhadap Al-Quran. Jadi Al-Qurannya berubah pemaknaannya karena ada realitas. Jadi nanti kekurangannya adalah ketika misalnya ada realitas yang sebenarnya
bertentangan dengan nas, tapi karena nas harus mengikuti realitas, maka realitas itu menjadi dibenarkan, ya. Ya, misalnya begini. Sekarang ada isu-isu LGBT kan, ya kan? Ya, LGBT. Nah, itu juga bagian dari realitas. Nah, jangan sampai kasus-kasus seperti ini itu bisa dibenarkan, ya, dengan metode historis tadi. Nah, seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang menjelaskan tentang kasus-kasus LGBT seperti itu, ya kan? Misalnya di kasusnya Nabi Lut. Nah, itu. Yang ketiga adalah Hasan Hanafi, ya. Hasan Hanafi itu pembacaan teks itu harus berangkat dari realitas, ya, realitas material, ya, harus realistis, ya, harus menjawab problem manusia, ya, harus menjawab problem manusia. Misalnya misalnya kasus-kasus HAM, ya, kasus-kasus HAM itu di dalam penjelasan nas, ya, kemudian di jalan penjelasan para ulama itu jarang disentuh, ya. Itulah yang diangkat menjadi dasar untuk penafsiran. Jadi Al-Quran itu, ya, ditafsirkan untuk menjawab realitas kekinian seperti itu, ya. Istilahnya seperti ini, ya, seperti gerakan kiri, ya, kiri Islam, ya, ya. Memang Mas Hanafi itu wacananya kiri Islam. Nah, itu, ya. Jadi realitas itu sebenarnya supaya ayat-ayat itu bisa menjawab problem kemanusiaan, problem HAM, penindasan, korupsi, ya kan? Jadi berangkat dari realitas. Tapi ini juga rawan karena dia nanti akan menabrak aturan-aturan untuk menentukan itu, ya. Jadi Al-Quran itu akan tunduk kepada realitas. Nah, sedangkan ajaran Al-Quran itu tidak murni mengajarkan tentang materialisme, ya. Al-Quran itu mengajarkan tentang pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat, ya. Ya. Jadi tidak semuanya harus tunduk kepada hal-hal yang materi, kebutuhan material manusia. Nah, tapi kalau menurut saya, ya, penafsiran ala Hasan Hanafi ini juga penting, ya, juga penting selama kita tidak berlebih-lebihan atau menerapkan metode metodenya Hasan Hanafi itu untuk semua kasus. Misalnya untuk syariat, ya, syariat harus ditafsirkan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekarang, atau akidah, ya, keyakinan kita kepada Tuhan itu harus bersandar kepada realitas. Tidak seperti itu. Tapi ada hal-hal tertentu yang agaknya cocok dengan penafsiran Hasan Hanafi ini. Misalnya soal muamalah, ya kan? Soal pemerintahan, soal praktek pelayanan sosial, kan seperti itu, kan? Tidak boleh ada diskriminasi, ya kan? Tidak boleh ada diskriminasi. Ya, itulah plus minus, ya, plus minus. Nah, mengapa metode hermeneutik ini ditolak oleh Fahmi Salim, Ustaz Fahmi Salim? Ya. Karena hermeneutik itu sasarannya adalah teks-teks yang tidak sakral. Dia adalah teks-teks sastra, teks-teks filsafat, teks-teks manusiawi. Supaya gampang dipahami. Iya, maksudnya
hermeneutik itu tujuannya untuk memeriksa maksud dari teks yang ditulis oleh manusia, yang berasal dari pemikiran manusia. Nah, sedangkan Al-Quran itu adalah teks yang berasal dari Tuhan, dan levelnya itu mujizat ya. Dia mujizat, dia adalah teks suci ya, yang itu tidak mungkin diukur oleh pembacaan manusia. Kita hanya bisa menafsirkan apa maksud teks ini, tapi kita tidak bisa menjelaskan bahwa latar kemunculan kemauan Tuhan atas munculnya teks ini itu persis seperti ini, tidak bisa seperti persis seperti apa yang ditafsir. Kita hanya bisa menafsir, istilahnya meraba-raba. Maksud Tuhan itu begini, tapi itu pun yang melakukan itu adalah para ulama. Nah, kita bisa menafsirkan itu, tapi punya satu syarat, yaitu memiliki ilmu yang memadai tentang penafsiran. Nah, itu saja yang mungkin yang bisa kita bincang pada sore hari ini ya. Nanti selengkapnya tinggal teman-teman baca saja bukunya ya. Baca saja bukunya, nanti cari di toko buku yang ini ya, yang menyediakan itu bisa dipesan online ya, tapi pastikan jangan yang bajakan seperti itu ya. Itu saja mungkin. Kalau kita kupas panjang lebar mungkin akan memakan waktu yang banyak. Iya, terima kasih Bang Ipul. Ini bukunya Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal. Nah, tadi Bang Ipul sudah sedikit mengulas tentang isinya, dan ini sebenarnya isinya banyak gitu ya, tapi di waktu yang sedikit ini, menurut kami ini waktu yang sedikit ya untuk membincang tentang buku ini gitu. Jadi teman-teman penonton Anggunisan Channel bisa langsung baca bukunya sendiri gitu. Kalau mungkin kemungkinan ada yang harus didiskusikan atau apa, mungkin kalau dengan mau mendiskusikannya dengan Bang Ipul juga boleh, silakan langsung dicantumkan di kolom komentar. Ini buku yang sangat baik untuk paling bagus dibaca dulu. Iya, dibaca sebelum dulu, didiskusikan dibaca dulu. Dibaca dulu. Kalau ada sesuatu yang tidak dipahami dari hasil bacanya, atau di kolom komentar nanti kita sebisa mungkin kita jawab. Iya, kalau di kolom komentar silakan dicantumkan. Mungkin ada sesuatu yang keliru atau apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ipul, silakan dicantumkan di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu bincang buku kami kali ini, buku dari Ustadz Fahmi Salim. Kalau teman-teman ada kritik dan saran untuk membangun channel kami, untuk video-video kami berikutnya, boleh dicantumkan di kolom komentar. Teman-teman ingin konten yang seperti apa yang ada di Anggunisan Channel ini. Kemudian kalau teman-teman ada permintaan request ya, permintaan bincang buku apa yang mau kami bincang di video-video kami berikutnya, silakan cantumkan di kolom komentar judul bukunya dan penulisnya siapa. Nanti akan kami usahakan adakan dan akan kami bincang di video kami berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.